Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Syukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita kembali syukur pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi taufik pertolongan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari kematian kita yang sementara, dan Allah ta'ala yang memberi taufik di pagi hari ini kita bisa datang ke masjid, melaksanakan perintah Allah, sholat subuh, bahkan kita kerjakan dengan cara sunnah Rasulullah SAW dengan cara berjamaah. Mari kita syukuri anugerah ini. Tidak ada anugerah yang lebih besar melebihi anugerah agama, taufik, taat kepada Allah. Berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, semoga Allah istiqomahkan kita dalam iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini kita mengkaji pembahasan kitab Sunan At-Tirmidzi, menggantikan dari Al-Ustadz Dzul Ikrami. Kajian yang saya bahas melanjutkan bahagian kajian yang saya kaji di Jumat subuh pekan ganjil, kajian kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Pagi ini kita membaca hadis nomor 388, bab 286, bab majaa fi kathratir ruku'i was sujudi wa fadlihi. Bab hadis yang datang mengenai pembahasan fi kathratir ruku', memperbanyak ruku' was sujudi dan memperbanyak sujud, wa fadlihi dan keutamaan ruku' dan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadinal muttasil ilal Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Abu Ammar. Dengan sanad kita yang sambung sampai pada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abu Ammar. Qala akhbarana Al-Walid. Abu Ammar mengatakan telah mengkabarkan hadis pada kami Al-Walid. Qala wa haddatsana Abu Muhammad Raja, telah meriwayatkan hadis pada kami Abu Muhammad, yaitu Raja. Qala haddatsana Al-Walid ibnu Muslim. Raja mengatakan telah menceritakan hadis kepada kami Al-Walid ibnu Muslim anil Auza'i, daripada Al-Imam Al-Auza'i. Qala haddatsani Al-Walid ibnu Hisham. Al-Auza'i mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Al-Walid ibnu Hisham Al-Mu'aydhi. Berkata Walid ibnu Hisham, haddatsani Ma'd ibnu Talhah, telah menceritakan hadis pada kami Ma'dan ibnu Talhah Al-Ya'mari. Qala, Ma'dan ibnu Talhah mengatakan, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan ibnu Talhah bercerita, aku telah berjumpa dengan sahabat Thauban.
maulanya Rasulullah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku pun bertanya kepada Thauban radhiyallahu anhu, dullani ala amalin, beritahukanlah kepada aku satu amal yang fa'uni Allahu bihi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada aku sebab amal itu, wa yudkhiluni Allah al-jannah, dan Allah akan memasukkan aku ke surga asbab amal itu. Fasakata anni, sahabat Thauban pun terdiam dari pertanyaanku malian beberapa lama. Tsummal tafata, kemudian beliau pun menoleh ilayya kepada aku, faqala, kemudian beliau mengatakan, alaika bisujud, hendaklah engkau mengerjakan sujud. Yang dimaksud sujud salat, bukan murni sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yasjudu, dia sujud lillahi karena Allah, sajdatan, satu sujud, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat asbab satu sujudnya itu darajatan, satu derajat. Wa hatta, dan Allah akan hapus anhu dari dia, biha disebabkan satu sujud itu, khati'atan, satu dosa. Qala Ma'dan, berkata juga Ma'dan ibnu Talhah, rawi yang sebelumnya Ma'dan ibnu Talhah jumpa dengan sahabat Nabi yang namanya Thauban. Ma'dan juga bercerita lagi, falaqitu Abu Darda, aku pun berjumpa dengan sahabat lainnya yang bernama Abu Darda. Kalau tadi berjumpa dengan Thauban maulanya Rasulullah, sekarang Ma'dan jumpa dengan Abu Darda. Fasa'altu, aku pun bertanya juga, amma sa'altu anhu Thauban, seperti pertanyaanku kepada sahabat Thauban. Faqala, Abu Dzar pun menjawab, alaika bisujud, hendaklah engkau mengerjakan sujud, diperbanyak sujud. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba pun, yasjudu lillah, dia sujud karena Allah, sajdatan, satu sujud, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat dia dengan sebab satu sujud itu darajatan, satu derajat. Wa hatta anhu, dan Allah akan hapuskan dari dia biha sebab satu sujud itu khati'ah, satu dosa. Qala Ma'dan ibnu Talhah, berkata Ma'dan ibnu Talhah al-Ya'mari, wa yuqalu ibnu Abi Talhah. Qala, berkata Imam Tirmidzi, wa fil bab, dalam bab ini, bab mengenai anjuran memperbanyak sujud, an Abi Hurairah, ada juga hadis serupa dari Abu Hurairah, wa Abi Umamah, dan sahabat Abu Umamah, wa Abi Fatimah, dan Abu Fatimah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, hadits Thauban wa Abi Darda fi kathratir ruku'i was sujud haditsun hasanun sahih. Hadis yang kita dengar tadi, hadisnya Thauban dan hadisnya Abu Darda mengenai memperbanyak ruku' dan sujud adalah hadis hasan sahih. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, telah berbeda pendapat ahlul ilmi, para ulama ahli ilmu fi hadzal bab, mengenai bab ini, mengenai pembahasan memperbanyak ruku sujud. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian para ulama, tulul qiyam, memperpanjang berdiri, fi sholati, dalam salat, afdalu, adalah lebih utama, min kathratir ruku'i was sujud, daripada memperbanyak ruku dan sujud. Wa qala ba'duhum, dan sebahagian lagi yang lain mengatakan, kathratur ruku'i was sujud, memperbanyak ruku atau sujud, atau juga bisa dibahasakan memperpanjang ruku dan sujud, afdal min tulil qiyam, lebih utama daripada memperpanjang berdiri. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fi hadza mengenai pembahasan ini haditsani 2 hadis. Walam yakti fihi bi syai' dan Imam Ahmad tidak mentarjeh, tidak membahas, tidak memberikan keputusan. Entah yang lebih utama itu memperpanjang qiyam ataukah yang lebih utama itu memperpanjang rukuk sujud. Kata beliau mengenai memperpanjang rukuk sujud atau memperpanjang berdiri ada 2 hadis dan beliau tidak memberikan keputusan. Wa qala Ishaq, berkata Imam Ishaq bin Rahawai, amma bin nahar, adapun menurut Imam Ishaq, amma bin nahar, adapun untuk siang hari, fakathratur ruku'i was sujud, maka memperpanjang rukuk sujud lebih utama. Wa amma bil lail, adapun untuk salat malam, fatulul qiyami, maka memperpanjang berdiri lebih utama. Illa ayyakuna rajulun lahu juz'un bil lail ya'ti alaih, kecuali seseorang yang memiliki bahagian malam hari yang mesti dia kerjakan, fakathratur ruku'i was sujud, maka memperbanyak ruku dan sujud fi hadza mengenai hal ini ahabbu ilayya, lebih aku sukai, li'annahu ya'ti alaihi juz'ihi, karena sesungguhnya dia mendatangi atas bahagiannya itu, wa qad rabiha kathratar ruku'i was sujud, dan dia telah mengambil keuntungan yang banyak dari memperbanyak ruku dan sujudnya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi, wa inna ma qala Ishaqu hadza, berkata Imam Ishaq mengenai ini, li'annahu kadzawu sifat, karena disifati, diceritakan salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail, karena memang seperti itulah diceritakan bagaimana salat Nabi di malam hari. Wa sifatulul qiyam, kalau malam hari umumnya diceritakan tentang panjangnya berdirinya Nabi. Wa amma bin nahar, adapun siang hari, falam tusaf min salatihi min tulil qiyam, salat Nabi siang hari tidak diceritakan panjangnya berdiri. Ma wusifa bil lail, siang hari itu tidak diceritakan panjang berdiri seperti kejadian kalau Nabi buat di malam hari. Hadis yang kita dengar dan beberapa pembahasan yang Imam Tirmidzi sampaikan di sini, beliau menerangkan tentang keutamaan ruku dan sujud. Nah, dari hadis yang kita dengarkan, ini dalil sebahagian para ulama yang menerangkan bahwa memperpanjang ruku, memperpanjang sujud di dalam sholat itu adalah paling utama. Jadi di sini ada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama, tapi ikhtilafnya ikhtilaf ringan. Apakah memperpanjang berdiri di dalam sholat itu lebih utama atau memperpanjang sujud lebih utama? Kalau sholat itu semua bahagiannya adalah bahagian yang luar biasa, entah sujud, ruku, berdiri, semuanya adalah amal-amal luar biasa. Lah sekarang mana yang lebih utama kalau ingin dipanjangkan? Menurut mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan bahwa memperpanjang qiyam itu lebih utama dibandingkan memperpanjang sujud. Karena hadis memang lebih tegas ke arah itu. Dalam hadis lain, Nabi ketika ditanya, sholat yang paling utama itu seperti apa? Maka Nabi SAW menjawab, tulul qiyam, afdalus sholat, tulul kunut. Salat yang paling utama itu adalah memperpanjang kunut. Kunut itu yang dimaksud qiyam. Karena kan kita baca kunut itu berdiri. Kunut bukan di waktu ruku, bukan di waktu sujud. Nah, Nabi pernah ditanya, salat paling utama itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, afdalus shalah tulul kunut. Salat yang paling utama itu yang panjang berdirinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, salat yang paling utama itu bahagiannya adalah memperpanjang berdiri. Tapi ulama lain, Imam Ahmad, beliau tak menghukumi apapun. Ya sudah, mau memperpanjang manapun boleh. Tapi Imam Ishaq bin Rahawai, ini ulama besar juga, mujtahid, yang dulu ada mazhabnya, tapi sekarang mazhab itu hilang. Beberapa fatwa beliau masih ada dan masih ditulis, tapi tak lengkap seperti 4 mazhab. Nah, Imam Ishaq bin Rahawai mengambil pembahagian jalur tengah, seperti yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi tadi. Yaitu menurut Imam Ishaq, kalau sholatnya sholat malam hari, maka yang dianjurkan memperpanjang
dianjurkan memperpanjang qiyam. Tapi kalau sholatnya sholat siang hari, silahkan yang dipanjangkan itu sujudnya. Karena umum hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau panjang sholat itu umumnya ceritanya malam hari. Nah, kalau mengenai panjang sujud, umumnya menurut beliau itu kisah-kisah hadisnya sholat Nabi di siang hari. Nah, terutama juga yang perlu diperhatikan, di sini tentu berulang kali kita ingatkan pentingnya bermazhab di situ Bapak Ibu. Karena seperti apapun setiap ulama mengambil fatwa, mendahulukan fatwa pendapat mereka tentu dengan dalil hadis yang sahih menurut mereka. Sebenarnya kalau dalam hal ini, mana-mana pun baik semua, mau memperpanjang berdiri bagus, memperpanjang rukuk sujud bagus. Sayangnya di antara umat ini ribut memperpanjang rukuk atau sujud, sekarang sholat pun tak pernah. Apa gunanya membahas ikhtilaf-ikhtilaf kalau kita sendiri tak sibuk dalam amal? Sibukkan diri dalam amal, entah panjang rukuknya silahkan, mau panjang sujudnya silahkan, mau panjang berdirinya silahkan. Dan kalau punya mazhab aman. Al-Imam Asy-Syafi'i, dalil menurut beliau yang paling sahih, memperpanjang berdiri secara umum itu dianjurkan. Tapi walaupun memperpanjang berdiri qiyam dianjurkan, tentu dilihat-lihat juga kondisi sholatnya. Kalau mau panjang itu sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunnah yang sendiri. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah yang berjamaah dan bersama dengan makmum yang memang cinta dengan agama, atau makmum terbatas yang memang komunitas orang-orang yang suka sholat panjang, silahkan. Tapi kalau misalkan sholat jamaahnya itu sholat yang memang tidak dianjurkan panjang, maka tak perlu panjang-panjang walaupun sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau memang sholat itu dianjurkan untuk membaca beberapa bahagian Al-Quran sehingga agak terasa panjang sedikit seperti taraweh. Ya memang taraweh itu anjuran dalam hadisnya, dalam beberapa kitab seperti Imam Nawawi, beliau menerangkan sebisa mungkin umat Islam itu kalau taraweh jangan kurang 1 juz setiap malam. Tapi 1 juz itu pun dibagikan di dalam 20 rakaat, nggak panjang juga. Setiap 1 rakaat hanya 1 halaman. 1 halaman itu kurang lebih nanti cuma 1 ruku. Kalau dimenitkan zaman sekarang, kalau imam-imam masjid membaca 1 halaman 1 rakaat, khusus untuk 1 halaman itu paling cuma 1,5 menit sampai 2 menit. 1 halaman itu cuma 2 menit. Karena para hafiz Quran itu, Bapak Ibu, hafiz Quran itu membaca 1 juz itu cuma 20 menit. 20 menit itu sudah cukup panjang bagi mereka. Kadang kalau mereka kencangkan sedikit bacaannya dan masih jelas makhrajnya, masih bagus bacaannya, 1 juz Al-Quran itu cuma dibaca dalam 15 menit. Tapi kalau dianggap tadi 20 menit, agak disantaikan sedikit bacaannya, 1 juz 30 menit. 1 juz 30 menit. Nah, jadi kalau 1 juz 30 menit, maka 1 halaman itu tadi cuma 1,5 menit. 1,5 menit, masa kita katakan panjang? Enggak panjang. Kalau panjang tuh berdirinya 1 jam. Nah, itu baru panjang. Jadi, panjang itu jangan kita yang mendefinisikan. Sebenarnya kalau taraweh, membacanya 1 juz dalam setiap malam, itu kalau dilihat dari segi pembahagian tadi, itu belum panjang. Cuma panjang dibandingkan sholat kita yang pendek. Panjangnya kalau dibandingkan dengan sholat kita yang pendek. Sebenarnya kalau yang taraweh dibuat seumpama 1 malam 1 juz sekalipun, dan 1 juznya dibagi dalam 20 rakaat, itu masih biasa. Maka di sini ikhtilaf dalam hadis-hadis yang dalam hadis yang kita dengarkan tadi, ini ikhtilafnya bukan ikhtilaf yang tajam, tapi ikhtilaf mengenai afdoliyah. Mana yang lebih utama? Sebenarnya memperpanjang rukuk sujud itu juga punya keutamaan sendiri, memperpanjang qiyam juga punya keutamaan sendiri. Lah, kalau kita punya mazhab, mengikuti fatwa ulama dengan jelas aman, tak akan bingung. Dan Imam Syafi'i memang
dalil paling kuat. Dalam hadis yang kita dengarkan tadi tak ada penggunaan kata-kata afdol, enggak. Hadis tadi mengenai ruku sujud itu hanya menerangkan tentang keutamaan sujud, bukan mengatakan ini yang paling utama, tapi keutamaan sujud ya. Tadi hadis kita dengarkan, tidaklah seorang hamba mengerjakan satu sujud kecuali Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus dosa-dosanya. Itu hanya menerangkan keutamaan sujud. Tapi sujud paling utama tak diterangkan dalam hadis ini. Sujud berdiri menjadi amal paling utama, itu dalilnya dalil kuat. Karena dalam hadis afdolus sholah tulul kunut. Sholat yang paling afdol adalah panjang berdirinya. Nah, hadis itu jauh lebih tegas. Dikarenakan itulah Imam Syafi'i lebih memilih memperpanjang berdiri lebih utama dibandingkan ruku dan sujud secara umum. Jadi secara umum kalau mau memilih panjangkan berdiri. Nah, panjangkan berdiri. Dan kita kan bisa perhatikan memang dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah yang paling panjang itu paling lama mana gerakannya? Berdiri. Ruku dibandingkan ruku, dibandingkan sujud dan gerakan-gerakan lain, berdiri paling lama. Bahkan walaupun kita membaca surat pendek pun berdiri jadi tetap paling lama. Karena di berdiri itu ada dimulai dari takbiratul ihram, ada doa iftitah, kemudian ada ta'awudz, selepasnya lagi baca Fatihah, selepasnya lagi baca surat, memang paling panjang. Gerakan sholat yang lain mungkin yang agak lebih panjang dari itu tasyahud untuk bacaan. Nah, sujud ruku tergantung kita mau dipanjangkan zikirnya atau tidak. Biasanya cuma diulang-ulang 3 kali doa. Jadi memang secara praktek berdiri memang paling banyak, yang paling dipanjangkan entah sholatnya itu fardu ataupun sunnah. Lah dalam sholat fardu saja yang tidak dianjurkan panjang-panjang imamnya, mengimami makmum jemaah secara umum, itu sudah bisa dilihat praktek paling panjang akhirnya berdiri, apalagi nanti dalam sholat-sholat sunnah. Nah di sini ada ikhtilaf, tapi dalam hadis yang kita dengarkan tadi, mengenai keutamaan ruku, keutamaan sujud, fadilahnya ruku dan fadilahnya sujud. Babu maja'a fi qatlil aswadain fi shalah, bab menerangkan tentang membunuh aswadain, 2 binatang yang hitam. Yang dimaksud aswadain ular dengan kalajengking. Bab menerangkan membunuh ular dengan kalajengking di dalam salat. Wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr, telah menceritakan hadis kepada kami Ali bin Hujr, kata Imam Tirmidzi. Qala akbarana Ismail bin Ulayyah, Ali bin Hujr mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Ismail bin Ulayyah, wa huwa ibnu Ibrahim. Ibnu Ulayyah itu adalah ibnu Ibrahim. An Ali bin al-Mubarak, daripada Ali ibn al-Mubarak. An Yahya ibni Abi Katsir, daripada Yahya bin Abu Katsir. An Damdam ibni Jaus, daripada Damdam bin Jaus. An Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan biqatlil aswadain fi shalah, untuk membunuh 2 binatang hitam di dalam salat. Yang dimaksud 2 binatang hitam itu ular dan kalajengking. Penyebutan hitam itu secara umum, biasanya warnanya hitam. Tapi kan banyak juga binatang kalajengking ular yang warnanya lain. Jadi ini penyebutan umum. Nabi memerintahkan untuk membunuh 2 hewan ini di dalam salat sekalipun. Qol wa fil bab, dalam bab ini an Ibnu Abbas wa Abi Rafi', dalam bab yang serupa ini juga ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan sahabat Abu Rafi'. Qala Abu Isa, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, haditsu Abi Hurairah haditsun hasanun sahih. Hadisnya Abu Hurairah adalah hadis hasan dan juga sahih. Wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Pengamalan atas hadis ini diamalkan oleh sebahagian para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya. Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan dengan hadis ini berpendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa kariha ba'du ahli ilmi,
tetapi memakruhkan sebahagian ulama qatlal hayyati wal aqrab fi shalah, untuk membunuh ular dan membunuh kalajengking kalau sedang sholat. Wa qala Ibrahim, berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, inna fi sholati lasyughlan, karena sholat itu adalah punya kesibukan tersendiri. Ini ada hadis Nabi, innas sholata lasyughlan, sholat itu punya kesibukan tersendiri. Wal qaulul awwal ashah, adapun kata Imam Tirmidzi, pendapat yang pertama lebih kuat. Hadis ini menerangkan kalau dalam sholat, tahu-tahu naudzubillah ada ular, ada kalajengking. Apa yang dibuat? Hadis yang baru kita dengar tadi menerangkan, bunuhlah ular dan kalajengking itu walaupun kita di dalam sholat. Nah, hadis ini secara umum itu diamalkan oleh sebahagian ulama. Mereka amalkan secara umum, secara mutlak. Kalaupun Anda sedang sholat, ular lewat, bunuh. Kalaupun sedang sholat, kalajengking lewat, bunuh. Nah, ini diamalkan umum, secara mutlak oleh sebahagian ulama. Nah, siapa yang dimaksud sebagian ulama? Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ishaq. Tapi menurut sebahagian ulama lain, enggak, makruh, karena hadis lain. Jadi itulah Bapak Ibu, para ulama itu bukan mereka tidak mengamalkan hadis. Ada hadis lain yang mungkin mereka anggap lebih kuat atau lebih bisa diarahkan ke sana. Imam Ibrahim An-Nakhai, ini juga ada mazhabnya dulu. Cuma karena zaman berubah, peralihan zaman, murid-murid tak ada yang melanjutkan, mazhabnya jadi hilang. Kata Ibrahim An-Nakhai, kalaupun Anda sholat ada ular kalajengking lewat, nggak usah dibunuh. Ya udah, kenapa? Lanjutkan aja sholat. Karena sholat itu punya kesibukan tersendiri, nggak bisa lagi ngurus-ngurus ular. Ya kalau ular itu betul-betul ganggu, ya batalkan sholat. Itu pilihannya. Nah, sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Ishaq, sholat nggak usah dibatalkan, membunuh ular sambil sholat. Kalau Imam Ibrahim nggak, ya sudah. Apalagi kalau memang ularnya itu betul-betul bukan mengarah ke kita, ya biarkan. Nah, kalau betul-betul sudah mengganggu, batalkan sholat. Nah, Imam Syafi'i dalam mazhab kita, jalurnya pertengahan. Dua-dua hadis itu diamalkan. Kalau memang dalam sholat ada ular, ada kalajengking, kalau memang dibunuh, asal tidak dengan amal yang banyak, tidak membuat gerakan yang banyak. Karena termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah membuat gerakan banyak, gerakan yang bukan gerakan sholat. Nah, kalau tidak sampai 3 kali berturut-turut, bisa membuat satu gerakan, ularnya mati, kalajengkingnya mati, dipijak sekali mati, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sampai membuat gerakan banyak, berarti sampai membuat gerakan batalnya sholat, ya sudah, sholatnya batal. Nah, cuma jangan pula takut. Ya kalau memang penting perlu membunuh ularnya, nama sedang sholat, bunuh aja. Terus batal gimana? Ya sholat lagi. Apa susahnya? Jadi Imam Syafi'i mengumpulkan semua hadis itu semua. Kalau memang bisa membuat gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat, silahkan. Tapi kalau sampai membuat gerakan yang banyak, ya berarti sholatnya batal. Nah, ini perlu diperhatikan. Hadis umumnya memang ada, tetapi bukan berarti nanti langsung dibunuh. Lah apa bisa Ustaz membunuh ular, bunuh kalajengking satu gerakan? Tergantung kita Bapak Ibu. Jiwa kita, jiwa setiap orang itu beda-beda. Ada yang pemberani, ada yang setengah berani, ada yang penakut. Kalau penakut itu, jangankan bunuh ular, bunuh cicak aja 10 kali pukul gak mati cicak. Nah, sekarang dalam hadis membunuh cicak. Cicak itu ada perintah membunuhnya dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, man qatala wa zaqatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanah. Siapa yang membunuh cicak dalam satu pukulan kok mati, maka dia dapat pahala sekian-sekian. Tidak ditulis sama Nabi beberapa banyaknya. Anggap misalkan 100 pahala. Kemudian Nabi lanjutkan,
Wa man qatalaha fit turbati tsaniyah falahu kadza wa kadza hasana adna minal ula. Siapa yang membunuh cicak dalam pukulan yang kedua, maka dia dapat pahala sekian-sekian yang pahalanya lebih sedikit dibanding pahala pukulan pertama. Siapa yang membunuh cicak dalam pukulan yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala sekian-sekian yang pahalanya lebih sedikit daripada pukulan yang kedua. Nah, jadi maksudnya, semakin berani, pahala semakin besar. Karena kalau membunuh itu sekali jadi mati, itu seperti kalau nyembelih pisaunya tajam. Membunuh hewan itu, sebisa mungkin jangan menyiksa hewannya. Nah, berarti kan, apa bisa membunuh sekali mati? Ya kalau sedang sholat, kalau zaman dulu apalagi Bapak Ibu, zaman-zaman perang. Coba bayangkan, kalau sholat ular lewat, berarti kan sholatnya lagi di padang, lagi di tengah hutan itu ceritanya. Kalau sholat di masjid ini insya Allah ya, cerita-cerita satu negara, kalaupun ada itu lewat berita kita dengar. Dan biasanya mungkin itu rumah atau masjidnya berada di pinggiran hutan. Tapi kalau yang tinggal di tempat-tempat yang seperti kita, ya kejadian ini kalaupun ada sangat jarang. Nah kalau zaman dulu memang kehidupan belum semodern sekarang, zaman dulu juga suasana perang, kalau sholat juga bawa pedang, ya gimana? Kalau udah lewat, ya tinggal ada senjata, tinggal ditebas sekali mati. Berarti satu gerakan cukup. Maka kalau membuat gerakan-gerakan yang tidak sampai gerakan banyak, maka pengamalan hadis ini mudah untuk dibuat. Jadi satu, tidak sampai membatalkan sholatnya bisa. Jadi boleh saja, dan itu malah mengamalkan perintah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang sampai membuat gerakan-gerakan yang banyak, nah berarti sholatnya batal. Nah kalau batal, tinggal mengulangi sholat. Kalau memang diperlukan untuk membatalkan sholat, ya tinggal dibatalkan. Nah ini hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa bab, beberapa hadis yang menerangkan pertama tadi tentang keutamaan fadilah, keutamaan ruku dan sujud. Kemudian hadis kedua berkaitan dengan kondisi ketika di tengah-tengah sholat, tahu-tahu ada ular atau kalajengking yang lewat, maka bagaimana cara menyikapinya. Ini ada beberapa hadis tadi dan ikhtilaf para ulama yang berkaitan di dalamnya. Bab setelahnya, ini bab baru, Abwabus Sahwi, bab menerangkan tentang pembahasan lupa. Kalau dalam sholat lupa, apa yang mau dibuat? Ini hadis dan pembahasannya cukup panjang. Kita bisa lanjutkan, karena waktu sholat isyraq juga belum masuk. Tapi sebelum melanjutkan, di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin dari hadis atau pembahasan yang baru kita bahas atau pertanyaan lainnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tapi kalau tidak, kita lanjutkan pembahasan hadis setelahnya sambil menunggu waktu sholat isyraq. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sampai masuk waktu sholat isyraq. Babu maja'a fi sajdatai sahwi qabla salam. Bab menerangkan tentang hadis yang datang fi sajdatai sahwi qabla salam, mengenai sujud sahwi sebelum salam. Nah, sebelum saya membaca hadis dan beberapa pembahasan yang dibahas oleh Imam Tirmidzi, sedikit keterangan sebelum kita masuk dalam pembahasan. Bapak Ibu, dalam sholat ada satu amal ketika orang itu lupa. Lupa mungkin meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Jadi dalam sholat itu ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah pergerakan dalam sholat. Seperti mengangkat tangan, itu sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang mirip fardu. Dia sunnah, tapi karena mirip-mirip fardu, levelnya jadi tinggi. Nah, contoh sunnah ab'ad itu kunut subuh, itu sunnah ab'ad. Di antara contoh sunnah ab'ad, tasyahud awal. Kalau dalam sholat itu ada 2 tasyahud, nah tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, sholatnya tak batal, tapi nanti sunnah sujud sahwi. Di antaranya, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir, sholawat pada Nabi.
Sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Tasyahud kepada sholawat kepada keluarga Nabi. Kan sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat pada Nabi. Sholawat pada keluarga Nabi ada tambahan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali. Nah, kalau tak dibaca itu dalam tasyahud akhir, berarti meninggalkan sunnah abad. Nah, jadi termasuk sunnah abad membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Termasuk juga tiga itu yang menjadi sunnah abad. Lah kalau ini ditinggalkan, maka sunnah untuk sujud sahwi. Di antara penyebab sujud sahwi lagi, Bapak Ibu, ketika seseorang memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Rukun itu yang fardu-fardu dalam sholat, qauli artinya bacaan. Jadi bacaan-bacaan fardu dalam sholat, contoh Fatihah. Contohnya lagi tasyahud akhir. Nah, kalau bacaan-bacaan fardu itu dipindahkan bukan pada tempatnya, maka nanti sunnah sujud sahwi. Contoh, Fatihah dibaca malah pada waktu ruku. Baca Fatihah di tempat sujud. Ini kan memindahkan rukun qauli namanya. Memindahkan rukun atau fardu-fardu yang berbentuk bacaan bukan pada tempatnya. Tasyahud malah dibaca waktu berdiri. Baca tasyahud malah waktu ruku sujud. Itu keliru dan nanti disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab sujud sahwi. Detailnya ini memang cukup panjang, tentu ada di dalam pembahasan kitab fikih. Nah, sekarang ketika terjadi hal-hal, asbab-asbab yang menyebabkan kita sujud sahwi, maka bagaimana cara mengerjakan sujud sahwi? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Menurut Imam Syafi'i, sujud sahwi itu semuanya dikerjakan sebelum salam. Jadi, setelah selesai baca tasyahud akhir, sebelum salam, maka di situ letaknya sujud sahwi. Sujud 2 kali sujud tambahan sebelum salam. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Jadi sujud sahwi sebelum salam. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Jadi kalau sholat ingin sujud sahwi, selesaikan betul sholat itu dulu sampai salamnya juga. Jadi sudah selesai tahiyat akhir selesai, selepas itu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kan kalau menurut kita sholat sudah finish itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, kalau memang Anda ada sujud sahwi, memang sujud sahwi itu letaknya setelah salam, kata Imam Abu Hanifah. Maka baru sujud 2 kali setelah salam. Nah, tapi setelah sujud 2 kali itu, ya salam lagi. Jadi salamnya ada 2 kali. Tapi sujud sahwinya menurut Imam Abu Hanifah setelah salam. Menurut Imam Malik beda lagi. Kata Imam Malik, kalau sholatnya itu terjadi penambahan. Kalau dalam sholatnya kan ada orang, ini sholatnya rakaatnya 4 apa 5 ya? 4 atau 5? Ragu kayaknya nih udah 5. Terjadi penambahan, maka sujud sahwinya selepas sholat. Tapi kalau dalam sholatnya itu terjadi pengurangan. Contoh, tadi yang lupa bacaan tasyahud awal, rakaat kedua tahu-tahu langsung berdiri ke rakaat ketiga, berarti kan terjadi pengurangan. Nah, kalau terjadi pengurangan di dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi Imam Malik punya kaidah, kalau nambah berarti selepas sholat, kalau terjadi pengurangan sebelum sholat. Imam Ahmad beda lagi. Mengenai hadis-hadis yang datang mengenai sujud sahwi, paling tidak kurang dari 5 kejadian Nabi pernah sujud sahwi dalam sholat. Maka mesti hafalkan 5 kondisi ini, kata Imam Ahmad. Seperti apa dulu Nabi lupa, maka seperti itu Anda sujudnya. Karena dalam sebagian riwayat, Nabi lupa karena ini akhirnya sujudnya sebelum salam.
karena pernah Nabi lupa dalam kondisi yang seperti ini sujudnya setelah salam. Jadi kata Imam Ahmad, cocokkan seperti kejadian di hadis, maka pengamalannya seperti dalam hadis. Kalau Imam Syafi'i lebih mengarahkan hadis itu kepada nasakh mansukh. Jadi kata Imam Syafi'i, hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi Nabi selepas salam itu sudah mansukh, dihapus oleh hadis yang paling terakhir, yaitu amal terakhir Nabi, sujud sahwinya sebelum salam. Nah berarti Bapak Ibu kalau tak punya mazhab, bingung lah jadinya. Dan tak dipungkiri tadi, dua mazhab ini agak rumit. Imam Malik dengan Imam Ahmad. Gimana nggak rumit tadi? Ya mesti membedakan. Kalau Imam Malik tadi, kalau nambah berarti begini, kalau berkurang berarti caranya sebelum salam. Kalau nambah selepas salam, kalau berkurang ada pengurangan, berarti ya, ini kan tak semua makmum bisa hafal begitu. Nah kalau Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah agak mudah, ya satu aja tinggal dihafalkan. Kalau nggak sebelumnya, setelahnya. Imam Syafi'i sebelum salam, apapun kejadiannya sebelum salam. Imam Abu Hanifah, apapun kejadiannya setelah salam. Kalau Imam Ahmad, mesti dihafalkan juga semua kejadiannya Nabi. Lah ini orang awam bagaimana cara mau menghafalkannya? Kalau orang alim mungkin bisa, tapi ustadz pun sekarang tak hafal juga tuh hadis. Jadi bermazhab itu jauh lebih mudah. Maka kita mazhabnya Syafi'i, dalil-dalilnya dan semua tarjehnya Imam Syafi'i sampaikan hadis-hadis yang menerangkan salam sujud sahwi dibuat selepas salam, hadis itu mansukh menurut Imam Syafi'i. Maka pengamalannya yang beliau ambil adalah sujud sahwi itu semua pengamalannya sebelum salam. Nah cuma nanti kalau Bapak Ibu pergi berangkat entah umroh atau silaturahim ke negara-negara lain, nah jumpa pula nanti negeri yang mazhabnya Hanafi. Seperti saya belajarnya dulu di Pakistan, studi hadis di sana mazhabnya Hanafi. Nah mereka kalau sujud sahwi ya selepas salam. Ya karena kita tinggal di situ ya ikutilah, jangan pula kita melawan arus. Jadi di sana sujud sahwinya mereka selepas salam. Imamnya salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas itu sujud. Ya karena kita jadi makmum yang ikut lah. Cuma rasanya tetap ya namanya sholatnya udah finish ya bagaimana lagi. Tapi memang dalam hal ini ada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para alim ulama. Nah ini baru sedikit mukaddimah, tapi waktu sholat isyraq sudah masuk. Besok pagi, Jumat besok, insya Allah hadis ini akan saya baca di bahagian jadwal saya besok pagi. Ini mungkin yang bisa kita bahas, beberapa pembahasan di pagi hari ini. Hadis-hadis mengenai sujud sebelum salam, ataupun hadis yang berkaitan dengan sujud selepas salam. Ini insya Allah kita baca di pertemuan besok pagi, kajian yang memang dijadwalnya di Jumat subuh pekan ganjil. Ini yang bisa kita bahas. Semoga pembahasan yang kita bahas berfaedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.